Cerita ini dimulai di tahun 1343 saat Skotlandia mengalami kekosongan pemimpin karena rajanya wafat. Waktu itu, parlemen sebenarnya mengharapkan Raja Edward I dari Inggris mau menunjuk penerus sang raja. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Edward malah mengambil alih kekuasaan Skotlandia secara sepihak tanpa memperdulikan kemauan rakyat Skotlandia. Tentu saja tindakan Raja Inggris itu menimbulkan kemarahan besar di antara rakyat Skotlandia. Penderitaan pun semakin terasa di mana-mana. Dalam ketidakadilan itu muncul sosok Sir William Wallace yang berani memimpin perlawanan. Perjuangan Wallace bukan sekedar perlawanan bersenjata. Ia berubah menjadi simbol semangat kemerdekaan dan kebangkitan bangsa. Walaupun demikian, perjuangan Wallace akhirnya berakhir tragis. Pasukan yang ia pimpin kalah dalam peperangan. Tetapi, semangat rakyat Skotlandia tidak pernah benar-benar padam. Api perlawanan tetap menyala di hati mereka. Di tengah kekacauan ini, muncul Robert the Bruce sebagai sosok penting. Setelah 10 tahun ikut melawan Inggris, akhirnya Robert terpaksa menyerah juga. Ia, bangsawan terkemuka Skotlandia, memilih tunduk dengan mengucapkan sumpah setia pada Raja Edward I demi keselamatan bangsanya sendiri. Baru saja Robert keluar dari ruangan tempat ia mengucapkan sumpah, ia langsung ditantang duel oleh Pangeran Edward, putra Raja Inggris. Duel ini jelas lebih dari sekedar adu kekuatan fisik, tersimpan di baliknya gengsi dan persaingan dua bangsa. Meski Robert berhasil menang tipis, Pangeran Edward menolak mengakui kekalahan. Persaingan pun makin terasa panas di antara keduanya. Tak jauh dari sana, pada saat yang sama, James Douglas, seorang bangsawan muda Skotlandia, datang menghadap Raja Edward. Ia memohon agar tanah dan kastil keluarganya dikembalikan. Namun, permohonan James mendapatkan penolakan tegas. Sebagai peringatan bagi siapapun yang berani melawan kekuasaan Inggris, Raja Edward bahkan memerintahkan penghancuran benteng Stirling. Padahal benteng itu sudah lebih dulu menyerah tanpa perlawanan berarti. Roger de Maumere, sosok berwajah kejam, mendapat tugas khusus sebagai eksekutor tindakan tersebut. Demi memperkuat cengkeraman kekuasaan di Skotlandia, Inggris mengatur perjodohan antara Robert dan Elizabeth, anak baptis Raja Edward. Pernikahan ini bukan karena cinta, melainkan semata-mata karena politik. Elizabeth jelas tidak menginginkan semua ini, tapi ia pun tidak punya banyak pilihan apalagi menolaknya. Kehidupan rumah tangga Robert dan Elizabeth sendiri terasa penuh ketegangan. Elizabeth merasakan betul bahwa pernikahan ini sangat dipaksakan. Sementara Robert, ia masih saja diselimuti duka karena kehilangan istri pertamanya. Pada suatu hari, situasi makin panas. Pasukan Inggris mendatangi kastil Robert dan memaksa warga menyerahkan para pemuda untuk dijadikan tentara. Di tengah kekacauan itu, Elizabeth tampil berani. Ia berdiri di depan mereka, melindungi seorang anak laki-laki agar tidak direnggut paksa dan kehilangan keluarganya. Sungguh keberanian yang menggetarkan hati. Beban di pundak Robert semakin berat. Belum lama setelah insiden itu, ayahnya pun meninggal dunia. Saat pergi membayar pajak, Robert dibuat geram dan sedih melihat langsung mayat William Wallace yang digantung sebagai peringatan dari Inggris. Pemandangan itu kian mengobarkan rasa marah dan tekad Robert untuk berjuang melawan. Di sisi lain, Elizabeth diam-diam terus mendukung suaminya. Didorong oleh dukungan ini, Robert mulai bergerak mengumpulkan kekuatan. Namun, perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Lord John Comyn, yang merupakan rival Robert dan juga ingin menjadi raja, justru berkhianat. Ia membocorkan rencana Robert kepada pihak Inggris. Dalam situasi terpojok, Robert tak punya pilihan lain. Ia akhirnya membunuh Lord Comyn di dalam gereja. Peristiwa ini menjadi titik balik sekaligus pertaruhan besar dalam perjuangan Robert. Untuk mendapatkan legitimasinya, Robert mencari restu dari Uskup Lamberton. Sang uskup memberi pengampunan dan menyatakan dukungannya. Penobatan Robert sebagai Raja Skotlandia dilakukan secara diam-diam. Segalanya berlangsung sederhana, demi menghindari ancaman pasukan Inggris yang setiap saat bisa datang menyerang. God bless
south of the land. Namun, Raja Edward I sangat murka saat mendengar kabar ini. Ia bahkan memberi peringatan keras bahwa siapapun yang membantu Robert akan dijatuhi hukuman mati. Edward II, putra Raja Inggris, langsung ditugaskan memimpin pasukan memburu Robert dan para pemberontak. Banyak bangsawan Skotlandia yang takut membantu dan memilih tidak terlibat. Namun demikian, Robert tidak goyah. Ia terus melanjutkan perlawanan bersama James Douglas dan para pengikut setianya. Robert bersumpah ia tidak akan menyerah sebelum bisa membebaskan rakyat Skotlandia. Di salah satu pertempuran yang menegangkan, Robert sempat mencoba jalan damai. Ia menantang Roger de Maumere dalam duel 1 lawan 1. Tapi karena hari itu bertepatan dengan Minggu Sabat yang dianggap suci, mereka akhirnya sepakat duel ditunda sampai pagi berikutnya. Sayangnya malam itu malah dipakai Inggris untuk melancarkan serangan mendadak. Pasukan Robert kocar-kacir terpaksa mundur dan menyelamatkan diri dari kepungan musuh. Di tengah kekacauan itu, Robert lebih dulu meminta Elizabeth beserta Marjorie untuk menyingkir ke tempat aman. Begitu tiba di Pulau Islay bersama pasukan yang tersisa, Robert langsung mengajak rakyat Skotlandia untuk mulai berlatih perang. Hari-hari mereka isi dengan persiapan dan latihan, sedikit demi sedikit menyusun kekuatan sambil menunggu waktu yang tepat untuk kembali melawan Inggris. Sementara itu, Elizabeth dan Marjorie masih bersembunyi di rumah Lord Fraser. Namun, situasi mereka pun tidak bisa dibilang aman. Pasukan Inggris tanpa henti mengintai dan menyerang desa-desa pendukung Robert. Setiap hari, ketakutan dan tekanan terus menghantui. Petaka berikutnya datang ketika Lord Buchan, seorang pendukung Inggris, membocorkan lokasi persembunyian mereka. Dengan cepat, Pangeran Edward memimpin penangkapan Elizabeth dan Marjorie ketika keduanya mencoba melarikan diri menyusuri hutan. Penangkapan ini menjadi pukulan berat bagi Robert dan keluarga besarnya. Sebagai balasan atas perlawanan Robert, saudara laki-lakinya, Neil, dijatuhi hukuman gantung secara kejam. Tidak hanya itu, Lord Fraser yang melindungi Elizabeth dan Marjorie juga harus meregang nyawa karena ia tak mau membuka suara tentang keberadaan Robert. Satu demi satu, orang terdekat Robert harus menanggung penderitaan dan kehilangan. Semua kejadian pahit ini semakin menambah luka dan amarah di hati Robert. Namun, di tengah segala ancaman dan kesedihan, Robert tidak menyerah. Ia justru semakin bertekad untuk bangkit. Di Pulau Islay, Robert bersatu dengan sekutu setianya, Lachlan MacInnes, dan mulai membentuk kekuatan baru. Meskipun jumlah pasukan mereka masih jauh dari cukup, penderitaan yang terus-menerus dialami, baik oleh keluarga maupun rakyat Skotlandia, perlahan mempertebal kebulatan hati para pejuang untuk melawan. Setelah merasa persiapan sudah cukup, Robert memutuskan kembali ke Kitranni. Di sana hanya ditemani 2 pengikut setianya, ia menyusun rencana penyerangan secara diam-diam. Berbekal strategi dan keberanian, mereka berhasil mengusir pasukan Inggris dari desa. Keberhasilan ini langsung membangkitkan harapan baru di hati rakyat Skotlandia yang selama ini hidup tertekan. Di tempat lain, James Douglas mendapatkan izin dari Robert untuk mencoba merebut kembali tanah keluarganya. Douglas membangun strategi dengan menyamar sebagai jemaat gereja. Berhasil masuk ke kastil keluarga, ia bersama rekan-rekannya menyingkirkan sisa pasukan Inggris tanpa ampun. Setelah semua musuh berhasil diusir, kastil itu justru dibakar agar tidak bisa dipakai kembali sebagai markas penjajah. Keberhasilan James Douglas kembali menyalakan semangat di antara pejuang-pejuang Skotlandia lainnya. Di tengah masa sulit itu, muncul kabar baik yang begitu menghangatkan hati. Mahkota Skotlandia yang selama ini hilang, akhirnya ditemukan oleh seorang prajurit setia bernama Drake.
Kembalinya mahkota ini seolah menjadi lambang sah bagi perjuangan Robert serta semakin mengokohkan dukungan dari rakyat. Sementara itu, Elizabeth tetap bertahan dalam tahanan karena menolak melepaskan gelarnya sebagai ratu. Dia diperlakukan dengan sangat kejam, dikurung dalam sangkar besi dan digantung di tengah kota untuk mempermalukannya di depan umum. Namun, Elizabeth tidak pantang menyerah apalagi kehilangan semangat. Justru keberaniannya menjadi inspirasi bagi rakyat Skotlandia yang lain. Semangat perlawanan pun semakin meluas. Setelah peristiwa memilukan yang menimpa keluarganya, Robert dan para pengikutnya tidak berpangku tangan. Mereka segera memperkuat pertahanan, membangun benteng sederhana bersama rakyat Skotlandia yang setia. Meskipun perlengkapan seadanya, semangat mereka justru semakin membara. Berbagai jebakan lumpur dan barikade dari batang pohon runcing pun dipasang sebagai antisipasi jika pasukan Inggris datang menyerang kapan saja. Dan benar saja, tak lama kemudian pertempuran besar yang sudah dinanti-nanti akhirnya tak bisa dihindari. Bukit Loudoun menjadi saksi bisu pertempuran pamungkas antara Skotlandia dan Inggris. Di satu sisi, pasukan Inggris datang dalam jumlah ribuan dengan persenjataan lengkap. Di sisi lain, pasukan Robert memang jauh lebih sedikit, tapi semangat dan tekad mereka jauh melebihi angka di atas kertas. What is he doing? Bollock! Sementara itu, di sisi lain medan pertempuran, Pangeran Edward yang menjadi komandan musuh terkena luka berat. Namun, alih-alih membalaskan dendam, Robert justru menunjukkan kebesaran hati dengan mengampuni sang pangeran. Aksinya membuat banyak bangsawan yang sebelumnya memihak Inggris mulai berpikir ulang dan berlahan balik mendukung perjuangan Skotlandia. Sebuah kemenangan moral yang tak kalah penting dengan kemenangan di medan tempur. Akhirnya, kemenangan di Bukit Loudoun benar-benar menjadi titik balik. Mahkota Skotlandia pun resmi kembali pada Robert, disaksikan rakyat yang selama ini menaruh harapan besar kepadanya. Tak hanya itu, Elizabeth yang selama ini jadi tawanan akhirnya dibebaskan melalui pertukaran tawanan perang. Keluarga Robert pun bisa berkumpul kembali. Mereka menyambut hari-hari baru dengan harapan, bersatu kembali setelah berbagai penderitaan dan perpisahan yang begitu panjang. Cerita ini diakhiri dengan sebuah catatan sejarah penting. Perjuangan Robert the Bruce bukan sekedar kemenangan di medan perang, tapi apa yang ia lakukan turut membuka jalan bagi generasi berikutnya untuk memimpin. Tak hanya Skotlandia, tapi juga Inggris. Di masa-masa yang akan datang, keberanian dan keteguhan hatinya menjadi teladan sepanjang masa, menjadi warisan nyata yang tidak lekang oleh waktu baik untuk rakyat Skotlandia maupun Inggris. Inilah kisah tentang harapan dan keberanian, tentang jatuh bangun sebuah bangsa, dan tentang seseorang yang berani berdiri di saat semua orang memilih menyerah. Biar channel ini makin rame, tekan like, tinggalkan komentarmu, dan jangan lupa subscribe. Karena dukunganmu sangat berarti bagi kami dan untuk lebih baik lagi.